Lampu ini, murid Qin Yichen tiba-tiba menyusut. Tubuh kekuatan roh di lautan kesadaran. Mata ilahi tiba-tiba terbuka. Pandangannya memandang ke arah pohon kehidupan di sepanjang cahaya redup itu. Di bawah perhatian mata ilahinya, pohon kehidupan yang semarak di depannya memiliki area yang layu. Dan di cabang itu, memberi orang rasa kematian dan kemandulan yang sama sekali berbeda dari kehidupan. Pohon kehidupan layu. Mata Qin Yichen terangkat dengan takjub, dan hatinya penuh dengan keterkejutan. Tree of Life, yang dikabarkan menjadi sumber 10.000 benda, sudah lama ada, dan tidak mungkin lagi diverifikasi. Sebelum munculnya Human Rache, Tree of Life dan Spirit Rache sudah ada. Apa? Dalam keheranan Qin Yichen, Ratu Peri juga memperhatikan keanehannya, dan bertanya dengan sedikit terkejut, apakah kamu menemukannya? Jika Anda tidak menggunakan Divine Eyes untuk menyelidiki, Qin Yichen tidak dapat menemukan hal yang sama. Tree of Life sama sekali tidak terlihat berbeda, dan masih penuh vitalitas. Namun, di bawah mata Divine Eyes, itu adalah sekilas esensinya dan menemukan apa yang berbeda. Setelah melihat Qin Yichen sedikit mengangguk, alis Ratu Peri mau tidak mau sedikit berkerut. Nyatanya, ada rahasia di Tree of Life. Rahasia ini bahkan tidak diketahui oleh Spirit Rache tingkat senior, Tree of Life layu. Saya tidak tahu kapan itu dimulai. Saat itu, Spirit King menemukan keanehan Tree of Life. Seluruh pohon kehidupan seperti bendungan yang telah dijebol melalui celah, dan kekuatan kehidupan terus-menerus hilang. Pada saat itu, seluruh Spirit Rache sedang melakukan apa saja untuk membantu. Pada akhirnya, Raja Roh pada saat itu melakukan teknik terlarang, mengorbankan dirinya untuk pohon kehidupan, dan menutup celah itu memalukan. Namun, meski begitu, ini hanya obat untuk gejalanya, dan Tree of Life masih layu. Meski kecepatan lambatnya sulit dideteksi, dan bahkan untuk Tree of Life yang besar, ini hanya 9 sapi. Namun setelah bertahun-tahun tanpa akhir, hilangnya pohon kehidupan telah membuat sebagian daunnya layu. Menurut tren ini, saya khawatir akan ada lebih dari 1000 tahun, dan pohon leluhur ras roh kemungkinan besar akan layu sepenuhnya. Ketika saatnya tiba, dapatkah Spirit Rache bertahan di area ini dengan orang asing yang tak terhitung jumlahnya? Area silau seperti harimau yang mengawasi mangsanya merupakan masalah yang sangat serius. Rahasia ini, dalam perlombaan roh, hanya diketahui oleh Raja Roh dan beberapa makhluk purba. Pada saat ini, rahasianya ditemukan oleh ras eksternal, dan Ratu Elf mau tidak mau membunuhnya. Karena begitu hal ini padam, itu akan membawa kepanikan besar pada ras roh yang baik. Orang asing yang melotot seperti harimau mengawasi mangsanya kemungkinan besar akan bergabung bersama untuk membagi ras roh yang baik. Jadi rahasia Tree of Life tidak boleh diketahui oleh orang lain. Pohon kehidupan, sepertinya ada sesuatu yang hilang. Pada saat ini, Qin Yichen seolah-olah tidak merasakan roh jahat di hati Ratu Elf. Matanya tertutup, dan mata ilahi melirik ke sepanjang cahaya tersembunyi seolah mencari sesuatu. Ratu Elf sepertinya menyadari gerakannya yang aneh. Meskipun dia ingin menekannya di Spirit Rache, dia tidak terburu-buru melakukannya sekarang. Di sana, tiba-tiba, hati Qin Yichen bergetar, seolah-olah ada gelombang aneh yang datang dari suatu tempat. Saat berikutnya, matanya tiba-tiba terbuka, tangannya tiba-tiba digali ke tanah. Sua. Hai. Dengan kekuatan tubuh Qin Yichen, besi halus biasa pun dapat dengan mudah terkoyak. Sekelompok Huang Chen dihancurkan oleh tangannya sambil melambaikan tangannya. Tindakan nakal seperti itu, jika biasanya dilihat oleh elf, pasti akan segera berhenti. Tapi sekarang, kecuali Ratu Elf, sama sekali tidak di sekitarnya. Ratu Elf tidak bermaksud menghentikannya, tetapi di wajahnya, sepertinya ada semacam gerakan. Saya tidak tahu sudah berapa lama. Di bawah pohon kehidupan, 1 meter atau lebih telah digali, yang dapat menampung satu orang untuk melewatinya, sebuah jurang maut. Dan siluet Qin Yichen telah menghilang ke dalamnya. Pada titik ini, pupil Qin Yichen tiba-tiba menegang, dan gerakannya berhenti. Di debu kuning di depannya, dia melihat cahaya redup semacam itu, di mana bintik hitam yang tak terhitung jumlahnya tampak mengambang. Titik-titik hitam ini sepertinya mengenalnya, aneh dan jahat, melahap semua kehidupan. Ekspresi wajah Qin Yichen serius. Titik-titik hitam ini mirip dengan hal-hal jahat yang dia lihat di Great Sein, warisan, bahkan dengan perasaan akar yang sama dengan cabang yang berbeda. Pohon kehidupan juga menekan sesuatu, melihat penampilannya, seharusnya segelnya telah berubah, sebelum dapat terkikis oleh hal-hal jahat seperti itu. Kuburan ekspresi wajah Qin Yichen tidak ada bandingannya, dia tidak berani menggali lebih dalam sama sekali. Begitu 10.000 menyentuh larangan, dengan kekuatannya saat ini, dia tidak hanya tidak dapat membantu apapun, bahkan mungkin membawa banyak hal ke perlombaan roh yang baik. Bencana. Apa yang kamu temukan? Setelah Qin Yichen keluar, jubah lengan Ratu Elf dilambaikan dengan lembut, dan debu beterbangan, dan tanah dipulihkan untuk sementara waktu. Segelnya rusak, Qin Yichen mengerang sedikit, menjawab. Itu memang pemimpin ras manusia. Mata Ratu Elf sedikit membeku, berkata dengan ringan sambil tersenyum.
tetapi ada rasa dingin di matanya. Itulah yang dikatakan ratu sebelumnya. Qin Yichan bertanya tiba-tiba. Mendengar ini, Ratu Elf sedikit membeku. Dia mengerti bahwa Qin Yichan sedang berbicara tentang kitab kehidupan. Saya tidak tahu Ratu yang mulia. Bisakah Anda membawa saya ke celah segel? Melihat postur Ratu Elf, Qin Yichan tahu bahwa tebakannya cukup dekat. Kitab kehidupan harus dipahami dalam pohon kehidupan. Ratu Elf berjanji untuk pergi ke Istana Elf. Itu hanya pilihan kedua yang akan datang. Dia tidak tahu betapa sulitnya untuk memahami kitab kehidupan. Tetapi tidak peduli apa hasilnya. Dia hanya ingin memberikan yang terbaik untuk si kecil. Apakah kamu yakin ingin melihat? Menghadapi kesungguhan Qin Yichan, Ratu Elf bertanya sambil tersenyum kecil. Juga minta izin pada Ratu yang mulia. Qin Yichan melengkungkan tangannya, menjawab dengan jijik. Dalam hatinya, dia tersenyum pahit. Mengapa dia tidak tahu bahwa semakin dia tahu, semakin berbahaya baginya? Berubah menjadi ras manusia juga akan membuat alien tidak mungkin mengetahui hal rahasia seperti itu dan membiarkannya pergi. Sekarang jelas Ratu Elf bermaksud meninggalkannya, atau bahkan membunuhnya. Tetapi dia tidak punya pilihan lain. Dan dia telah menemukan rahasianya. Saat ini, saya hanya dapat mencoba untuk melihat apakah saya dapat menciptakan kesempatan bagi Xiao Linger untuk berhubungan dengan buku kehidupan di pohon kehidupan. Selain itu, saya hanya bisa menunggu pembaptisan Afril berakhir.